Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas an-nassus sardi at-ti'dadi atau kita sebut dengan teks rekon. Pembahasan ini ada di Ad-Darsur Rabi', pelajaran keempat, ada di buku paket siswa kelas 11 Madrasah Aliyah, halaman 60 sampai 62. Mari kita mulai pembahasannya. Lahiz anasir an-nass sardi at-ti'dadi at-taliyah. Lahiz, amatilah anasir, bagian-bagian atau unsur-unsur an-nass as-sardi at-ti'dadi, teks rekon di bawah ini. An-nassu sardi at-ti'dadi, teks rekon itu pembagiannya ada al-ittijahat. Al-ittijahat ini terdiri dari man, dalam teks itu man, siapa pelakunya, mata, kapan, waktunya, kemudian aina atau al-makan, di mana tempatnya. Setelah itu ada unsur al-ahdas, yaitu kejadian-kejadian. Bisa dicantumkan dalam teks tersebut al-hadas al-awwal, kejadian pertama, al-hadas al-thani, kejadian kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di dalam teks rekon ini juga terdapat at-ta'liq. At-ta'liq adalah an-natijah min al-ahdas as-sabiqah, yaitu kesimpulan dari al-ahdas as-sabiqah, kejadian-kejadian yang telah diungkapkan sebelumnya. Baik, mari kita lihat apa itu teks rekon atau an-nassus sardi at-ti'dadi. Teks rekon adalah teks yang menginformasikan pembaca, memberikan informasi kepada pembaca tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Artinya di sini kita menggunakan al-fi'lul madhi. Adapun fungsi sosial teks rekon menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai dengan urutan terjadinya. Tujuan lain dari teks rekon yaitu untuk menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya, menginformasikan atau menghibur atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Kemudian struktur teks rekon terdiri dari orientasi yang tadi kita sebut al-ittijahat. Siapa pelakunya, al-fa'il, kemudian tempatnya, di mana kejadiannya, kemudian kapan waktunya. Setelah itu al-ahdas atau kejadian, disebutkan di sana kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu, dan at-ta'liq atau kesimpulan atau reorientasi dari kejadian-kejadian yang ada. Nanti akan kita lihat selanjutnya orientasi atau ittijahat. Yang pertama ini berupa latar belakang, diungkapkan siapa, kapan, waktu kejadiannya, di mana. Kemudian kejadian yang disebutkan merupakan peristiwa yang dialami. Yang tadi al-ahdas, al-hadasul awal, al-hadasus tsani, kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, disusun secara berurutan, ya. Kemudian reorientasi atau at-ta'liq tadi adalah berupa pernyataan kesimpulan. Baik, mari kita lihat, ini dia gambarannya. An-nassus sardi at-ti'dadi, dia ada al-ittijahat atau orientasi, kemudian ada kejadian-kejadian, kemudian reorientasi atau at-ta'liq atau kesimpulan dari kejadian-kejadian tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah orientasi. Ini contoh teksnya, misalnya pada teks yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, bisa dilihat kembali. Safarat Zahra ma'a walidayha ila al-mamlakah al-arabiyah as-sa'udiyah fi syahri Yuli al-madi li ada'il hajj.
safarat Zahra mengadakan perjalanan ma'awalidayha bersama dengan kedua orang tuanya ilal mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, ke kerajaan Saudi Arabia, fi syahri Yuliyu, pada bulan Juli al-madi yang lalu, liada'il hajj, untuk melaksanakan haji. Di sini al-ittijahat dengan syarat siapa orangnya, Zahra, ya, Zahra. Kemudian di mana tempatnya, al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, di kerajaan Arab Saudi. Kapan waktunya? Fi syahri Yuli al-madi. Ini sudah memenuhi syarat al-ittijahat atau orientasi. Kemudian kita lihat lagi kejadian yang diungkapkan pada teks. Irtadat thiyabal ihram fil miqat. Zahra tadi irtadat, mengenakan thiyabal ihram, pakaian ihram, fil miqat, di miqat, wa nawat fihi al-hajj, kemudian dia berniat haji, summa ittajahat ila Makkah, kemudian menuju ke Makkah, wa tafat haulal Ka'bah, dan bertawaf di sekitar Ka'bah, wa sa'at baina Safa wal Marwah, dan melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ini adalah salah satu al-hadas, ya, al-hadas al-awwal yang diungkapkan pada teks. Kita bisa lihat tadi ada 3 kejadian atau al-hadas. Kejadian selanjutnya bisa kita lihat, ghadarat ba'da dzalika ila Mina. Kemudian ia pergi ke Mina. Waramat al-jamrat, kemudian melempar jumrah, summa intalaqat ila Arafah, kemudian bertolak ke Arafah, wa sallat az-zuhra wal 'asra fi Arafah. Kemudian dia salat zuhur dan asar di Arafah. Ini kejadian yang disatukan oleh penulis masuk kepada al-hadatsus tsani, kejadian kedua. Kita lihat kejadian selanjutnya, batat Zahra fil Muzdalifah. Zahra kemudian batat, mabit atau berdiam diri, fil Muzdalifah, di Muzdalifah, wa hiya wadin baina Arafah wa Mina. Muzdalifah itu adalah wadin, satu lembah, baina Arafah wa Mina, di antara Arafah dan Mina. Summa adat ila Mina, kemudian kembali ke Mina, liramil jamarat, untuk melempar jumrah. Wa dhabahat al-adahi, kemudian dia menyembelih al-adahi, sembelihan-sembelihan atau kurban. Summa qassat min sya'ri ra'siha, kemudian dia menggunting dari bagian rambutnya, hunaka, di sana. Wahallat minal ihram, kemudian dia dapat halal dari sesuatu yang diharamkan, melepas baju ihram. Ini adalah al-hadas selanjutnya, al-hadas as-salis, ya. Disatukan kejadian ini oleh penulis dalam satu kesatuan. Thayyib. Selanjutnya adalah kita bisa lihat apa reorientasinya atau ta'liqnya atau kesimpulannya. Addat kulla a'malil haji bisurur. Addat, Zahra melakukan kulla a'mal, setiap amalan al-hajj, amalan haji, bisurur, dengan senang. Wa sya'urat bis sa'adah, dan ia merasakan gembira atau senang, ala hazihil khibrah, atas pengalaman ini, pengalaman ruhiyah, al-khibrah al-ruhiyah al-azimah, pengalaman rohani yang agung ini. Tayyib, kita lihat ini adalah at-ta'liq atau kesimpulan dari teks rekon ini. Nastamir, kita lanjutkan. Ayin anasiran nassi sardi at-ti'dadi al-munasibah lil ibarat at-taliyah. Ayin, tentukanlah anasiran nas, unsur-unsur teks rekon, anasirun nassi sardi at-ti'dadi al-munasibah, yang sesuai, lil ibarat at-taliyah, pada ungkapan-ungkapan berikut ini. Rakam al-awwal, kita bisa lihat contoh yang pertama, syariba abi min bi'ri zamzam fil masjidil haram. Syariba abi, ayahku meminum, min bi'ri zamzam, dari sumur zamzam, fil masjidil haram, di masjidil haram. Ini merupakan al-hadas. Rakam as-tsani,
Ba'da an sallaitu fil masjidil haram, setelah saya salat di Masjidil Haram, saqattu fit tariq, saya terjatuh di jalan ilal funduk, ketika menuju ke hotel. Ini juga merupakan al-hadas. Ar-raqam as-salis, hakat ukhti bi annaha qad addat al-hajja fi syahril madi. Saudara perempuanku hakat telah bercerita bi annaha, bahwasanya ia qad addat, telah melaksanakan al-hajj, haji fi syahril madi, pada bulan lalu. Kalau kita melihat susunannya, ini merupakan al-ittijahat. Tayyib. Ar-raqam ar-rabi, farihat bihazihil khibrah as-saminah farhan syadidan. Ia, Zahrah, senang dengan pengalaman yang berharga ini, bihazihil khibrah as-saminah, dengan pengalaman yang berharga ini, farhan syadidan, dengan sangat senang sekali. Ini merupakan at-ta'liq, kesimpulan dari ungkapan, karena mengungkapkan bagaimana kejadian yang dia alami, dia rasakan dengan senang pengalaman tersebut. Tayyib. Ar-raqam al-khamis, zara akhi al-masjid an-nabawi wa shalla fihi raq'atain. Ini merupakan al-hadas. Akhi, saudaraku, zara, berziarah, al-masjidil haram, ke al-masjidin nabawi, ke Masjid Nabawi, wa shalla fihi, dan ia salat di dalamnya, di dalam al-masjid an-nabawi, raq'atain, dengan 2 rakaat. Ini merupakan al-hadas. Kita bisa mengatakan bahwa susunan ini terdiri dari at-ta'liq, al-hadas, dengan al-ittijahat. Ya, kita bisa lihat. Tayyib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita dalam bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum, wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.